Tandil Mukhtarin ini banyak bercerita tentang orang-orang soleh dulu ya. Kalau dalam kisahnya atau dalam penjelasannya itu kita merasa asing, bukan bid'ah ya, ingat itu, karena mereka sudah mendapat julukan radhiyallahu anhum, karena kita baru mengenal gitu aja. Dan syariat penting ya, syariat itu penting, tapi hakikat juga penting. Kayak kita sholat itu khusyuk yang tidak tampak, benar ya, tapi gerakan syariat itu tampak. Karena dulu Nabi memerintahkannya shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalian sholatnya seperti engkau lihat aku sholat. Nah itu syariatnya kan, cengkelit gitu kan ya, itu syariatnya. Tapi khusyuk kita nggak tahu ya, khusyuknya nggak tahu. Nah itu yang tidak kelihatan. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh dulu. Orang-orang soleh dulu itu seperti apa? Dan yang dilakukan oleh beliau semuanya adalah ilham. Kalau Nabi wahyu ya. Karena orang benar itu apa yang dilakukannya sesuai apa yang ada di hatinya. Dan apa yang ada di hatinya adalah ilham, bimbingan dari Allah. Ketika dikeluarkan menjadi sebuah perintah untuk seluruh anggota tubuh, jawarih. Nah itu mukadimahnya ya. Jadi jangan sampai ketika loh kok gitu ya, sesat ini. Tidak, kitanya aja yang baru dengar ya. Jadi wakana Sufyanu bin Uyainata rahimahullahu ta'ala yaqulu ma ra'aitu, terus ma ra'aitu awra'a min Abi Hanifata, aku tidak pernah melihat atau aku tidak melihat awra'a, orang yang lebih waro, min Abi Hanifata, daripada Abu Hanifah gitu. Siapa yang ngomong? Sufyan Sufyan bin Uyainah. Iya. Dan pula ibadahnya lebih hebat gitu maksudnya, lebih bagus ibadahnya minhu, darinya. Nyahnya kembali ke radhiyallahu ta'ala anhu, berarti siapa? Abu Hanifah. Jadi Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, dia tidak pernah melihat orang yang lebih waro daripada Abu Hanifah, dan pula tidak pernah melihat orang yang lebih ibadahnya, lebih bagus ibadahnya daripada Abu Hanifah gitu ya. Kalau kita pengen bisa begitu gimana? Fisiknya dulu. Kita itu harus fisiknya dulu. Kalau tingkat kekhusyuan itu sesuatu yang tidak tampak, jadi tugasnya Allah. Kekhusyuan seseorang itu dilihat ketika sendiri. Ketika sendiri itu bagaimana sholatnya. Kalau dia bagus berarti ketika di umum lebih bagus insya Allah ya. Nah Abu Hanifah itu sudah dinilai oleh Sufyan bin Uyainah seperti itu ya. Orang yang paling waro itu apa? Kehati-hatian ya. Sama yang halal aja dia hati-hati, apalagi yang haram ya. Sama yang halal nggak berani makan banyak. Segitu tuh yang halal ya, nah, itu nggak berani sebab ada larangan kan, kalau kebanyakan menjadi haram gitu. Kalau rutin ya asal sedikit boleh, kayak makan kan rutin tuh ya. Makanya kalau belum bisa puasa sedawu, kalau kata wali dulu itu puasa sedawu, tahu? Jam 9, jam 10 coffee break itu baru sarapan. Wakana apa baca sof? Abu
Masharin, bukan Masharin, Abu Mashar rahimahullahu ta'ala. Bapak perhatikan yang meriwayatkannya semuanya rahimahullah, yang diceritakan adalah radhiyallahu an, ya. Jadi layak. Rahimahullah bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Orang yang ngomongin bid'ah, sholat malamnya aja enggak. Ya, berani ngomongin yang sudah rahimahullah, nah itu jangan percaya kita. Tasawuf itu sebetulnya intinya dua kan ya. Yang pertama adalah ibadahmu seakan-akan engkau melihat Allah, gitu kan ya. Kalau nggak bisa dibalik, ibadahmu seakan-akan Allah melihatmu. Itu dua-duanya itu. Kalau bisa yang pertama, kalau nggak bisa yang kedua. Itu inti tasawuf itu sebetulnya itu. Nah, beliau itu merasa kesaksian. Kesaksian itu berarti dilihatin, ya, oleh Tuhannya. Jadi malu kalau ibadah dilihat oleh Allah, ngagoler gitu. Nanti ngagoler. Makanya dia bertahan semalaman gitu. Kalian melihat wajahku tidak akan masuk neraka. Yang ngomong orang soleh, bukan nabi. Maka ada bantahan, nabi aja nggak berani ngomong begitu. Kenapa orang soleh kok berani ngomong begitu? Itu sama kayak tadi. Jadi orang soleh bilang, orang yang melihat wajahku tidak akan masuk neraka. Itu orang soleh. Nah, maka dibantah, loh nabi aja nggak pernah ngomong begitu. Ya. Kenapa orang soleh berani? Nah, tergantung sudut pandang kita melihatnya. Abu Jahal sama Abu Lahab melihat wajah Nabi tidak? Lihat kan? Dia masuk neraka apa surga? Nah, karena sudut pandangnya bukan melihat kekasih Allah, tetapi musuhnya dia. Iya kan? Nabi Muhammad itu musuhnya, itu menganggap musuhnya. Jadi mengikuti enggak apa yang Nabi lakukan? Tidak. Nah, orang soleh tadi berani mengatakan, siapa yang melihat wajahku tidak akan masuk neraka. Nah, orang soleh sudah dapat gelar radhiyallahu anhu. Kemudian kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukan musuh, bahwa dia adalah wali-walinya Allah. Makanya walinya Allah itu semakin dibungkus itu semakin berharga. Ngerti semakin berharga? Dibungkus, ngerti nggak? Walinya Allah itu beda-beda, tergantung Allah menghendakinya seperti apa. Ada seseorang dijadikan walinya Allah miskin gitu, hidupnya serba kurang. Ada juga Allah ciptakan walinya Allah orang yang serba ada gitu. Semakin dibungkus itu semakin berharga. Artinya semakin dibungkus itu, ada yang dibungkus dengan pakaian yang penampilannya seperti penampilan malaikat gitu kan. Ada juga yang dibungkus dengan pakaian-pakaian sederhana seperti petani misalnya. Jadi semakin dibungkus itu semakin berkualitas gitu. Ada seorang orang soleh yang ketika tidak sholat malam lalu dia puasa apa? Tidak minum kan 1 tahun. Aneh kan ya? Wah, sesat Ustaz, Nabi nggak ngajarin begitu. Nggak bisa, ini orang soleh ya, yang sudah mendapat gelar radhiyallahu anhu. Setelah tidak ada Rasul, setelah tidak ada Nabi, tidak ada sahabat gitu kan. Nah, orang-orang soleh itu bimbingan Allah, nah gitu. Nyambung ya? Nyambung ya. Makanya tadi saya di awal kasih mukodimah ya, apapun yang dilakukan oleh orang-orang soleh benar, karena tidak melakukan dengan sendirinya, tidak dengan hawa nafsunya. Kalau dulu Nabi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu Nabi. Kalau orang soleh bukan wahyu tetapi ilham.